Meskipun dia tidak berurusan dengan jiwa baru lahir lawan, tubuh lelaki tua itu hancur. Perlu beberapa dekade sebelum dia bisa memulihkan vitalitasnya, apalagi memiliki tubuh lain. Menemukan tubuh yang cocok akan memakan waktu cukup lama. Bahkan jika dia dengan enggan memiliki mayat yang tidak cocok, kultivasinya akan sangat berkurang. Adapun dua harta kuno dan kantong penyimpanan yang tertinggal, itu adalah keuntungan besar. Bahkan jika dia tidak menemukan gua kediaman Master Cangkun, perjalanan berbahaya ke dataran Mulan ini masih akan menghasilkan keuntungan. Dengan pemikiran itu, Hani melirik kantong penyimpanan perak samar yang tertinggal dari tubuh. Dia dengan tenang meraih kantong penyimpanan dan memanggilnya ke tangannya. Dia kemudian membenamkan indera spiritualnya ke dalamnya dan dengan santai menyelidikinya, hanya untuk dipenuhi dengan kekecewaan. Terlepas dari selusin batu roh kelas menengah, hanya ada beberapa bahan penyempurnaan alat umum dan beberapa botol pil obat. Ketika Hani membuka pil obat, dia menemukan mereka memiliki kualitas yang sama. Tampaknya, dataran Mulan benar-benar kekurangan bahan kultivasi. Bahkan seorang prajurit mantra jiwa baru lahir yang agung tidak memiliki benda yang layak. Adapun slip giok apapun, kantong penyimpanan benar-benar tidak memilikinya. Hani bingung dengan ini dan menghela nafas dalam kekecewaan besar. Dia awalnya ingin memperoleh beberapa teknik roh dan melihat apakah ada teknik yang akan sangat meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat. Sayangnya tidak ada keuntungan seperti itu. Setelah meletakkan kantong penyimpanan, Hani mengangkat kepalanya dan melirik gunung besar dengan tatapan penuh semangat. Meskipun pemilik harta karun itu telah melarikan diri sebagai jiwa baru lahir yang dimanifestasikan, gunung hitam itu masih tetap dalam bentuk yang diperbesar, berkilau dengan cahaya hitam. Hani menyipitkan matanya dan dengan lembut memberi isyarat ke gunung. Harta karun kuno tak bertuan berkedip dengan cemerlang dan dengan cepat menyusut sebelum menembak ke arah Hanli. Pada saat itu tiba di dalam genggamannya, itu sudah berubah kembali menjadi gunung minim. Hani penasaran menimbang gunung kecil di tangannya. Itu tidak terlalu berat, dan dia memeriksanya beberapa kali hanya untuk menemukan 3 karakter emas samar di dasar gunung. Gunung 1000 lapisan. Hani tidak bisa membantu tetapi mengucapkan namanya. Kepuasan muncul dari matanya. Setelah menyingkirkan gunung, Hani melirik kereta kuda angin dan menyimpannya juga. Setelah melirik ke arah mana jiwa baru lahir lelaki tua itu telah melarikan diri, Hani menundukkan kepalanya sambil berpikir sebelum memutuskan untuk terbang ke arah yang berbeda. Tidak lama kemudian, tidak ada jejak Hani yang terlihat di dekatnya. Di antara sekelompok bukit, tidak ada yang bisa ditemukan. Hanya ladang yang dipenuhi jerami setinggi laki-laki dewasa. Tapi nggak lama kemudian, cahaya biru melintas dari cakrawala. Sesaat kemudian, garis biru tiba di atas bukit. Itu terbang di sekitar dan memudar untuk mengungkapkan Hanli. Setelah melirik lagi di bawahnya, dia mengerutkan kening dan tiba-tiba mengayunkan lengan bajunya. Beberapa garis cahaya biru langsung menghantam bukit seperti bintang jatuh. Akibatnya, cahaya biru meledak sekitar 100 meter di udara. Lapisan cahaya putih yang sangat redup tiba-tiba muncul di udara. Ada 4 orang di bawahnya yang menatapnya, semuanya tersenyum tipis. Mereka adalah Marquis Nanlong, lelaki tua berambut putih, wanita tua, dan lelaki berkulit coklat. Marquis Nanlong memutar-mutar janggutnya dan terkekeh. Sungguh beruntung, Hanli telah tiba dengan selamat. Dia kemudian melambaikan tangannya, menyebabkan penghalang cahaya menghilang. Oh, yang lain masih belum datang. Hani menjawab sambil tersenyum dan melayang di depan mereka. Pria berkulit coklat itu menggelengkan kepalanya dan dengan tenang berkata, "Kami khawatir rekan Dawis lainnya akan kesulitan melarikan diri. Ketika kami melarikan diri secara terpisah, rekan Dawis Long dan rekan Dawis Wang dikejar oleh prajurit mantra. Ini adalah masalah yang cukup sulit untuk melepaskan diri dari mereka." Marquis Nanlong dengan bersemangat berkata, "Namun aku paling mengkhawatirkanmu.
Jika saya melihat dengan benar, kereta kuda angin itu seharusnya mengejar Anda. Rekan Taois berhasil dengan mudah melepaskannya, meskipun kecepatannya luar biasa. Sepertinya aku salah menilaimu. Hani mengerutkan bibirnya ketika dia mendengar Marquis. Dia samar-samar bisa melihat jejak kebingungan dari kata-katanya. Hani memasang ekspresi tenang dan dengan santai menjawab, "Bukan apa-apa, saya hanya memiliki sedikit kepercayaan pada teknik gerakan saya." Melihat bahwa Hani tidak ingin menjelaskan bagaimana dia melarikan diri, Marquis dengan bijaksana mengubah topik pembicaraan dan mulai berbicara tentang perang mendatang Serikat Sembilan Bangsa dengan Mulan. Itu akan mengguncang seluruh benua secara keseluruhan. Lelaki tua berpakaian putih, wanita tua, dan lelaki berkulit coklat itu dengan tertarik memasukkan diri mereka ke dalam percakapan. Marquis Nanlong secara misterius tersenyum dan berkata, "Saya ingat bahwa perang terakhir dengan prajurit mantra berlangsung lebih dari 10 tahun. Siapa yang tahu berapa tahun perang ini akan berlangsung? Namun, Jalan Iblis Selatan Surgawi, Jalan Benar, dan bahkan Aliansi Jalan Surgawi Saudarahan harus mengirim tentara. Dan mengingat posisi Sekte Awan Melayang di Aliansi Jalan Surgawi, seorang tetua jiwa baru lahir akan diminta untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Mungkin rekan Taoisan akan memiliki kesempatan lain untuk mengunjungi dataran Mulan." Wanita tua itu menganggukkan kepalanya dan dengan lembut berkata, "Selain 3 negara adidaya yang mengirim bantuan ke Persatuan Sembilan Bangsa, ada juga beberapa kultivator gelandangan yang secara sukarela memblokir prajurit mantra dengan banyak ahli di antara mereka. Mulan sangat sulit untuk ditahan." Pria berkulit coklat itu mengerutkan kening dan merenung. "Namun saya cukup bingung. Mengapa Mulan akan melancarkan serangan meskipun mengetahui bahwa kekuatan selatan surgawi kita telah bersatu untuk melawan mereka? Dari kekuatan mereka saat ini, mereka tidak memiliki peluang untuk menang. Mengingat apa yang telah terjadi di perang terakhir, tidak bijaksana bagi mereka untuk mengambil inisiatif menyerang. Dalam perang terakhir, mereka mengandalkan serangan mereka karena gelombang bala bantuan yang tiba-tiba. Mungkinkah sebagian besar suku mereka akan berpartisipasi dalam perang ini? Itu pasti mungkin, tapi saat percakapan berlanjut, banyak waktu tanpa sadar telah berlalu. Tiba-tiba, Marquis Nanlong berhenti di tengah komentar, dan dia menoleh ke langit. Yang lain tanpa sadar mengikuti tatapannya, dan wajah mereka menjadi serius. Ada kemungkinan bahwa seorang prajurit mantra akan tiba, alih-alih salah satu teman mereka yang tersebar. Bagaimanapun, mereka berada di dataran Mulan. Mereka melihat kilatan cahaya dari cakrawala, memperlihatkan satu garis hitam dan 2 bola cahaya merah terbang ke arah mereka. Marquis Nanlong dengan penuh perhatian melirik mereka sejenak sebelum menjadi tenang. Dia tersenyum dan berkata, "Bukan apa-apa, hanya rekan Daois Wang dan 2 juniornya." Ketika yang lain mendengar ini, mereka juga tampak bahagia. Sesaat kemudian, garis-garis cahaya semakin dekat. Kali ini, Marquis Nanlong langsung menghapus pembatasan, memungkinkan Wang Tiangu dan juniornya untuk mendarat di sebelah sisa kelompok. Ketika Wang Tiangu melihat Hani di antara kelompok, dia mengungkapkan sedikit keterkejutan dan berkata, "Ih, rekan Taoisan tiba lebih awal dari kami." Itu benar-benar mengejutkan. Sepertinya dia juga melihat kereta kuda angin mengejar Hanli. Kemungkinan dia menikmati kegembiraan atas penderitaan Hani pada saat itu. Hani mengalihkan pandangannya ke Wang Chan dan Nyan Ruyan di sisinya dan dengan tenang menjawab, "Itu hanya kebetulan. Namun rekan Daois Wang dapat melarikan diri tanpa cedera sambil menjaga 2 junior. Anda benar-benar membuat saya kagum." Nada suaranya seperti membawa makna yang lebih dalam. Wang Tiangu dengan acuh tak acuh menjawab, "Hehe, prajurit mantra yang mengejarku tidak cepat sedikit pun. 2 junior saya dan saya bergandengan tangan untuk menggunakan salah satu teknik gerakan sekte kami. Kami dapat dengan mudah menyingkirkan mereka. Itu tidak sebanding dengan melarikan diri dari pengejaran kereta kuda angin." Hani dalam hati mencibir. Saat dia berpikir untuk mengatakan sesuatu lebih jauh, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia menelan kata-katanya. Marquis Nanlong mengangkat kepalanya ke langit dan berteriak dengan ekspresi gembira, "Ih, rekan Taois Long akan datang. Sepertinya keberuntungan kita cukup baik. Kita semua bisa bergegas ke tujuan kita tanpa cedera. Aku sebenarnya sedang memikirkan apakah kita akan berhasil memecahkan formasi atau tidak jika kita kehilangan beberapa anggota.
Ketika kelompok mendengar ini, mereka semua mengungkapkan kegembiraan. Jika mereka tidak mampu memperoleh harta karun karena anggota yang hilang, itu akan menjadi masalah yang agak menyedihkan. Pria tua berpakaian putih itu tiba-tiba memecah kesunyiannya dan dengan serius berkata, "Tidak bagus, tampaknya rekan Daoislong terluka dan masih dikejar." Begitu yang lain mendengar ini, Hani dan yang lainnya buru-buru mengalihkan pandangan mereka ke langit dengan kaget. Mereka melihat bahwa sebenarnya ada seberkas cahaya hijau dan merah yang mengejar kultivator berwajah tegas itu. Dalam sekejap mata, mereka sudah tiba di bukit tempat kelompok itu berada. Ekspresi Marquis Nanlong dengan cepat berubah cemberut. Sepertinya rekan Daoislong telah mengalami beberapa masalah. 2 prajurit mantra mengejarnya. Semuanya berangkat. Dengan teriakan tegas itu, Marquis Nanlong terbang menuju langit dengan bola cahaya keemasan. Yang lain saling melirik sebelum berturut-turut mengikuti. Tiba-tiba, 8 garis cahaya warna-warni muncul di atas bukit dengan tergesa-gesa terbang menuju kultivator berwajah tegas bernama Long. Garis cahaya putih yang bergegas menuju lokasi mereka segera tumbuh lebih cepat saat melihat mereka. Dalam sekejap, itu tiba di depan kelompok dan menghilang untuk mengungkapkan kultivator berwajah tegas. Wajahnya pucat, seolah-olah dia telah mengalami kerusakan pada vitalitasnya. Terima kasih banyak atas bantuan Anda. Saya tidak bisa cukup berterima kasih kepada Anda semua. Kultivator berwajah tegas memberi hormat kepada kelompok dan ekspresi cemasnya digantikan dengan rasa terima kasih. Marquis Nanlong melayang di udara dan bertanya dengan suara prihatin. "Tidak masalah, apa kamu baik-baik saja? Bagaimana Anda mendapatkan 2 prajurit mantra untuk mengejar Anda? Saya ingat bahwa hanya satu yang pergi untuk mengejar Anda." Kultivator berwajah tegas tersenyum pahit dan tanpa daya berkata, "Saya baik-baik saja. Tapi setelah dikejar selama setengah hari, prajurit mantra lain ikut mengejar. Saya menghabiskan 2 hari mencoba untuk berlari lebih cepat dari mereka, dan vitalitas saya cukup menurun." Wanita tua itu menghela nafas dan berkata, "Tidak heran mengapa rekan Daoislong melarikan diri ke sini. Selain rekan Daois Nanlong dan rekan Daois Yun, tidak ada orang lain yang bisa melarikan diri dari 2 prajurit mantra tahap jiwa baru lahir awal." Hani melirik ke kejauhan dan tersenyum. Namun, terlepas dari seberapa kuat kedua pengejar ini, mereka cukup berani untuk tinggal di sini untuk saat ini. Apakah mereka tidak takut akan pembalasan karena melampaui batas diri mereka sendiri? Tidak perlu dikatakan, ketika 2 prajurit mantra melihat Hanli dan teman-temannya, mereka hanya berhenti daripada segera melarikan diri. Mereka hanya menatap mereka dari kejauhan. Penampilan mereka jelas terlihat dari perasaan spiritual kelompok yang luar biasa. Salah satunya berkulit emas dan mengenakan mahkota bulu serta jubah rami. Yang lain memiliki penampilan yang menyeramkan dan mengenakan jubah hijau. Mereka berdua adalah prajurit mantra pada tahap awal jiwa baru lahir. Marquis Nanlong mendengus dan dengan dingin berteriak, "Kalian berdua rekan Taois masih belum pergi. Mungkinkah Anda ingin kami mengambil tindakan? Jika kalian berdua tidak hati-hati, kalian akan menemui ajal kalian di sini." Prajurit mantra berjubah rami itu melirik mereka dan dengan pedas berkata, "Sungguh nada yang arogan. Meskipun kami tidak cocok untuk Anda, itu di luar kekuatan Anda untuk membunuh kami. Kami tidak perlu menyerang Anda. Cukup tunda Anda selama setengah hari. Apakah Anda benar-benar percaya Anda akan memiliki kesempatan untuk pergi? Akan lebih baik bagi Anda semua untuk patuh duduk di tempat. Mungkin kami mengizinkan jiwamu untuk bereinkarnasi." Marquis Nanlong dengan marah tertawa dan mulai bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. "Tunda kami selama setengah hari. Apakah Anda percaya bahwa kami akan mengizinkannya?" Prajurit mantra berjubah hijau tanpa ekspresi berkata, "Mungkin sebagai penguasa dataran Mulan, sudah sepantasnya kami menjamu tamu-tamu kami." Ekspresi Marquis Nanlong menjadi cemberut. Sepertinya Anda tidak akan mengenali kekalahan sampai Anda melihat akhir Anda sendiri. Saudara Yun, ayo serang." Namun, lelaki tua berpakaian putih itu mengungkapkan jejak ketidakberdayaan dan menghela nafas. "Saya awalnya ingin mempertahankan kekuatan sihir untuk hal-hal di depan. Tetapi kita tidak dapat membuat keduanya berdengung di belakang kita. Kita hanya bisa menyerang." Dengan mengatakan itu, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan roda dharma perak.
Roda itu seukuran kepalan tangan dan berkilauan dengan cahaya, secara bertahap diperluas menjadi 1 meter panjangnya. Ketika kedua prajurit mantra melihat ini, mereka segera mundur. Kecemerlangan mulai bersinar dari tubuh mereka saat mereka dengan hati-hati melirik lelaki tua itu. Adapun Marquis Nanlong, dia tanpa berkata-kata menyapu lengan bajunya dan melemparkan pedang terbang emas. Han Li dan yang lain juga mulai secara diam-diam memanggil kekuatan sihir mereka dan perlahan-lahan melayang ke depan. Pada saat itu, seberkas cahaya merah tiba-tiba bersinar dari cakrawala ke arah dua prajurit mantra. Saat cahaya api mendekat, kelompok tidak bisa menahan diri untuk menghentikan serangan mereka. Kedua prajurit mantra secara alami tahu bahwa ada sesuatu yang muncul di belakang mereka. Prajurit mantra berjubah rami dengan tenang memberi isyarat ke cahaya yang berapi-api dan berputar sekali di atas kepalanya. Sebelum terus jatuh ke tangannya, itu terbakar dan mulai membakar di tengah tangannya. Itu adalah jimat transmisi suara. Apa? Prajurit mantra berjubah rami dengan cepat memindai isinya dengan indera spiritualnya dan berteriak ketakutan. Marquis Nanlong dan rekan-rekannya dapat dengan jelas melihat keterkejutan di wajahnya. Orang itu tiba-tiba menoleh ke prajurit mantra berjubah hijau dan mengiriminya transmisi suara. Ekspresi prajurit mantra berjubah hijau berubah setelah mendengarnya dan juga berteriak. Keduanya dengan hati-hati memeriksa para kultivator yang hadir sebelum tatapan mereka tiba ke Han Li. Ekspresi mereka menjadi serius. Han Li tampak sangat tenang, tapi dia sudah menduga bahwa ini mungkin ada hubungannya dengan luka fatal yang dia berikan pada lelaki tua itu. Memaksa jiwa baru lahirnya untuk melarikan diri. Mungkinkah lelaki tua itu memiliki hubungan dekat dengan keduanya? Saat Han Li merenung, kedua prajurit mantra itu dengan tajam memelototinya sebelum saling melirik dan mengungkapkan sedikit keraguan. Mereka dengan lembut mengirim beberapa transmisi suara satu sama lain sebelum mundur tanpa kata dalam dua kilatan cahaya terang. Yang lain terkejut dengan ini. Setelah beberapa saat ragu-ragu, mereka memutuskan untuk tidak mengejar mereka. Dalam sekejap mata, kedua prajurit mantra telah menghilang ke cakrawala. Wang Tiangu secara misterius tersenyum dan bertanya, "Rekan Taoisan, keduanya tampaknya sangat memperhatikan Anda. Apakah Anda mengenali kedua pendekar mantra itu?" Tidak diketahui apa yang dia maksudkan dengan pertanyaan itu. Han Li menjawab tanpa ragu-ragu, "Saya tidak mengenali mereka. Ini adalah pertama kalinya saya tiba di dataran Mulan. Bagaimana mungkin aku mengenal mereka?" Marquis Nanlong mengerutkan kening, tetapi dia segera mengerutkan alisnya. "Baiklah, terlepas dari apa yang terjadi dengan kedua prajurit mantra itu, ayo cepat dan dapatkan hartanya. Kita tidak bisa tinggal lama di dataran Mulan." Marquis Nanlong tidak banyak bertanya tentang situasinya dan berpura-pura itu tidak terjadi. Wang Tiangu segera membatalkan masalah itu setelah mendengar Marquis. Meskipun yang lain juga bingung, mereka tidak banyak bicara. Karena kedua prajurit mantra itu tampaknya memandang Han Li dengan kebencian, kelompok itu merasa enggan untuk menggali terlalu dalam masalah ini. Akibatnya, Marquis Nanlong dan lelaki tua berpakaian putih itu memimpin, dan rombongan dengan cepat melintasi dataran Mulan. Mengikuti sepanjang perbatasan dataran Mulan, mereka menuju ke barat dan tiba di depan gunung yang tandus dan abu-abu. Tingginya hanya beberapa ratus meter dan tanpa vegetasi apapun. Han Li dan yang lainnya melirik gunung dengan takjub. Kediaman Gua Master Cangkun adalah gunung yang biasa-biasa saja. Ki spiritual juga jarang di sini. Jika Marquis Nanlong tidak memimpin, mereka pasti tidak akan tiba di tempat seperti itu. "Baiklah, kita di sini. Rekan Taoisun dan saya akan membuka lapisan luar pembatasan. Ikuti kami dengan cermat." Marquis Nanlong memberi peringatan kepada kelompok itu sebelum memimpin jalan di samping lelaki tua berjubah putih itu. Ketika mereka tiba di tengah gunung, mereka masing-masing mengeluarkan sebuah bendera kecil. Kedua bendera itu panjangnya 1 meter, satu berkilau dengan cahaya hijau yang menyilaukan, dan yang lainnya berwarna kuning dan berkibar dengan karakter jimat yang samar. Orang bisa mengatakan bahwa mereka tidak biasa pada pandangan pertama. Yang lain tidak bisa menahan nafas untuk mengantisipasi saat mereka dengan penuh perhatian menatap tindakan keduanya. Keduanya mulai dengan lembut menggumamkan mantra tanpa jeda.
Kedua bendera secara bersamaan mulai berkelap-kelip dengan cahaya dan secara bertahap mulai bergetar, seolah-olah berusaha melepaskan diri dari genggaman mereka. Pergi. Pada saat yang hampir bersamaan, Marquis Nanlong dan lelaki tua berpakaian putih itu melepaskan bendera mereka pada waktu yang hampir bersamaan. Dalam sekejap kecemerlangan, bendera-bendera kecil itu menggali ke beberapa bagian bumi dan menghilang tanpa jejak. Sesaat kemudian, tidak ada tanda-tanda pergerakan. Hanli dan yang lainnya semuanya mengungkapkan jejak keraguan. Wanita tua itu hendak mengajukan pertanyaan ketika bumi mulai bergetar. Sebagian besar kelompok tidak dapat menjaga keseimbangan mereka di antara tanah yang bergetar. Namun, adegan berikutnya membuat Hanli terkejut. Saat tanah bergetar hebat, retakan halus menyebar dari puncak gunung ke dasar gunung. Cahaya putih mulai bersinar dari celah, seolah-olah gunung itu terbelah menjadi dua. Hanli dan teman-temannya merasa nafas mereka menjadi dingin. Hati mereka merasa sangat kagum saat melihat Marquis Nanlong dan rekan Daoisun membelah gunung. Meski kaget, mereka masih bisa tampil tenang saat mengamati apa yang terjadi. Dua dengan kultivasi terendah, Wang Can dan Yan Ruyan berdiri di belakang Wang Tiangu dalam keheningan total. Setelah Hanli dengan dingin melirik keduanya, dia mengalihkan pandangannya kembali ke gunung. Sepertinya dia tidak akan memiliki kesempatan untuk membunuh Wang Can sebelum mereka mendapatkan harta itu. Saat Marquis Nanlong dan lelaki tua berpakaian putih melanjutkan mantra mereka sejenak, gunung itu akhirnya terbelah menjadi dua, menciptakan celah besar yang lebarnya lebih dari 30 meter. Sebuah tangga batu kapur diletakkan di dalamnya. Ayo pergi. Dengan sedikit kegembiraan di wajah lelaki tua itu, dia memimpin. Adapun pemimpin kelompok lainnya, Marquis Nanlong tetap di belakang sambil tersenyum. Hanli merasa hatinya bergetar. Tampaknya lelaki tua berpakaian putih itu cukup berkarakter untuk membuat Marquis Nanlong benar-benar menjaga bagian belakang. Yang lain melihat ini dan saling melirik, tetapi mereka semua dengan bijaksana tetap diam tentang masalah ini. Sebaliknya, mereka dengan tenang berjalan ke dalam. Perjalanan melewati tangga berlangsung cukup lama. Batu bulan putih tertanam di setiap sisi, tetapi semakin jauh mereka turun, semakin dingin jadinya. Tidak lama kemudian, mereka sudah berada di kedalaman 300 meter ke dalam gunung, dan cahaya putih samar batu cahaya bulan segera berubah menjadi hijau samar untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Hal ini menyebabkan sebagian yang menurun tampak tidak menyenangkan. Ketika Hanli melihat ini, dia mengerutkan kening dan tanpa sadar menarik diri dari kultivator coklat di depannya. Jika sesuatu terjadi, jarak akan memberinya cukup waktu untuk bereaksi. Hanli bukan satu-satunya yang melakukan ini. Terlepas dari Marquis Nanlong dan lelaki tua berpakaian putih itu, para kultivator lainnya mulai menjaga jarak sekitar 30 meter dari satu sama lain. Marquis Nanlong dan lelaki tua bermargayun jelas tahu bahwa kultivator lain sebenarnya mengambil tindakan pencegahan terhadap mereka. Namun mereka sengaja mengabaikan ini dan terus maju tanpa jejak ketidakpuasan. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan makan, Hanli dan rekan-rekannya telah tiba di aula besar yang misterius. Alasan mengapa itu misterius adalah karena seolah-olah seluruh aula yang muncul dibuat dari batu giok raksasa yang berlubang. Cahaya birunya yang berkilau dan tembus cahaya tampak sangat indah. Sekarang mereka berdiri di dalam aula selebar 100 meter. Semua orang memasang wajah takjub. Bahan ini jelas tidak mungkin batu giok sejati. Begitu mereka menyapu indera spiritualnya melewati tembok, mereka segera ditolak. Itu tidak mampu melihat melewati tembok. Hanli tidak khawatir dengan ini. Dia menggunakan indera spiritualnya untuk menyelidiki bagian lain dari aula, hanya untuk menemukan bahwa mereka semua sama. Hanli dalam hati merenung dengan rasa khawatir dan mengalihkan pandangannya ke kultivator lain di ruangan itu. Wang Tiangu dan yang lainnya juga mengerutkan kening. Jelas bahwa mereka juga menganggap ini merepotkan. Mungkinkah ini tempat pembatasan jiwa menakjubkan berada? Tampaknya Marquis Nanlong tidak melebih-lebihkan. Saat pikiran Hanli mulai bertanya-tanya, seluruh aula mulai bergetar hebat. Dan mereka mendengar serangkaian getaran besar dari belakang mereka. Wanita tua itu dan yang lain buru-buru menoleh dengan waspada.
mereka menemukan tangga tanpa sadar menghilang dan digantikan dengan dinding cahaya biru berkilauan. Sesaat kemudian, seluruh aula menjadi sangat sunyi. Rekan Taois Nanlong, apa artinya ini? Kultivator berkulit coklat bertanya dengan ekspresi cemberut. Para kultivator lainnya juga menjadi waspada saat mereka melirik Marquis Nanlong dan lelaki tua berpakaian putih itu. Mata mereka berkedip-kedip di sekitar ruangan. Marquis Nanlong tidak menunjukkan kejutan sedikit pun dan dengan tenang berkata, "Tenanglah rekan Taois. Pembatasan luar hanya diaktifkan kembali, menyebabkan gunung ditutup sekali lagi. Terakhir kali kami datang ke sini, ini juga terjadi. Kita hanya harus menunggu 3 hari sampai kekuatan pembatasan berada pada titik terlemahnya sebelum meninggalkan gunung. Kita tidak akan terjebak di sini. Selain itu, dengan pembatasan luar ditutup, kita tidak takut prajurit mantra menemukan kita." Sementara yang lain agak skeptis terhadap penjelasan itu, mereka tampak sangat lega. Selama Marquis Nanlong dan lelaki tua berpakaian putih itu berada di aula bersama mereka tidak takut akan jebakan apapun atau rencana jahat apapun. Kultivator berkulit coklat memberi hormat dan berkata, "Jadi seperti itu, sepertinya aku sedang terburu-buru." Rekan Taois Nanlong terkekeh dan dengan santai berkata, "Tidak apa-apa, ayo cepat langgar batasannya." Terakhir kali, rekan Daoisium dan saya kembali dengan sedih karena kegagalan. Formasi jiwa yang menakjubkan ini tidak mudah dipatahkan. Wajah keriput wanita tua itu tersenyum dan dia berkata, "Apakah formasi itu benar-benar sulit untuk dihancurkan? Saya telah memperoleh harta di masa lalu yang mengkhususkan diri dalam melanggar banyak batasan dan hambatan. Mungkin kita bisa menyelamatkan diri kita dari masalah dan hanya menggunakan harta ini untuk melanggar batasan." Jejak kegembiraan muncul dari ekspresi pria tua berpakaian putih itu, dan dia segera menjawab, Jika Nyonya Tai memiliki harta yang luar biasa, silakan mencobanya. Metode kami menggunakan indera spiritual untuk membubarkan batasan tidak dijamin akan berhasil." Mengungkapkan sedikit kegembiraan, Marquis Nanlong berkata, "Itu benar rekan Taois Tai, silakan lanjutkan." Wanita tua itu tertawa kecil dan sedikit semangat muncul dari matanya yang kusam. "Karena kalian rekan Daois telah setuju, saya akan terus terang. Jika ini entah bagaimana berhasil melanggar batasan, apakah saya akan memilih yang pertama bersama kalian juga?" Para kultivator lainnya sedikit mengubah ekspresi setelah mendengar ini. Marquis Nanlong mengungkapkan sedikit kejutan, tetapi setelah melirik pria tua berpakaian putih itu, dia tiba-tiba berkata kepada yang lain, "Terlepas dari apakah itu Nyonya Tai atau orang lain, selama Anda berhasil memecahkan formasi, Anda akan memiliki prioritas pilihan untuk harta karun setelah kami berdua. Bagaimana menurut kalian?" Setelah itu dikatakan, Marquis Nanlong mengalihkan pandangannya melewati kelompok. Hani dan Wang Tiangu keduanya tampak acuh tak acuh terhadap hal itu, tetapi pria berkulit coklat dan kultivator berwajah tegas tampak tidak senang. Terlepas dari itu, tidak ada keberatan yang diajukan. Marquis Nanlong tersenyum dan dengan tegas berkata, "Yang lain tidak keberatan. Nyonya Tai, Anda dapat mengambil tindakan." "Karena itu masalahnya, aku akan berusaha." Wanita tua itu dalam hati senang. Dia cukup percaya diri pada hartanya. Selama itu bukan formasi tak berwujud seperti formasi ilusi, dia memiliki peluang sukses yang sangat besar. Kenapa lagi dia mengambil resiko membuat marah anggota kelompok lainnya? Nyonya Tai melepaskan lengan bajunya dan mengeluarkan sebuah benda yang panjangnya hanya beberapa inci. Benda merah api itu sempit di bagian depan, menyerupai sesuatu seperti paku. Orang tua itu tidak memperhatikan yang lain dan meludahkan kabut cahaya yang menyilaukan ke paku. Sesaat kemudian, paku itu berkedip dengan cahaya merah dan mulai memancarkan gelombang panas yang dengan cepat menyebar ke seluruh aula. Sepengalaman mereka, Marquis dan lelaki tua berpakaian putih segera tahu bahwa benda ini tidak biasa, dan tanpa sadar mengambil beberapa langkah menjauh dari wanita itu ketika mereka melirik pakunya. Wang Chan dan Nyan Ruyan mengungkapkan keterkejutannya saat merasakan gelombang panas, dan buru-buru menyelimuti diri mereka dengan penghalang merah. Mereka merasa tubuh mereka hangus. Sebagai kultivator formasi inti tahap akhir, mereka tidak dapat menahan suhu seperti itu.
Dengan kilatan cahaya putih, paku mulai bergerak. Hani dan yang lainnya mulai menatap tajam ke paku, menemukan bahwa api paku berdenyut samar dengan kilat putih. Ini adalah harta karun kuno dengan atribut ganda petir dan api. Para kultivator memandang wanita tua itu dengan berbagai emosi. Wanita tua itu mengabaikan itu dan melirik ke dinding biru di depannya. Pergelangan tangannya bergetar, dan dia menusukkan paku api petir ke dalamnya. Cahaya api berkembang dan ledakan teredam terdengar. Lonjakan itu mulai dengan cepat berputar di atas kepalanya dan segera kecepatannya meningkat ke titik di mana dia menjadi kabur. Kabur merah putih samar dengan cepat terbang seluruh aula, nyaris tidak bisa dilihat. Para kultivator di aula semua menyaksikan dengan takjub. Hani sangat terkejut melihat pemandangan itu. Itu adalah pertama kalinya dia melihat harta karun kuno yang begitu cepat. Bahkan kultivator jiwa baru lahir akan merasa sulit untuk bertahan melawannya. Jika dia bertarung melawan harta karun seperti itu, dia tidak akan memiliki cara untuk menghadapinya selain dengan sayap badai petir.